Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, berikut kesehatan dan kesempatan. Karena kesehatan ini juga penting untuk kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tadi saya dengar ada jamaah juga yang sedang sakit dan mungkin beberapa di antara jamaah juga sedang sakit. Kita doakan agar yang sakit ini diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat kesempatan, sehingga Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di majelis ini, di majelis ilmu, di majelis yang mulia, dan kekuatan untuk bisa melangkahkan kaki kita masing-masing dari tempat masing-masing. Tentu ini merupakan sebuah hadiah dan bentuk pilihan Allah untuk kita, sehingga kita digerakkan hati kita, digerakkan jiwa kita untuk menuju rumah Allah dalam rangka menjalankan ketaatan kepadanya. Dan kita yakini bahwa ini merupakan kabar gembira bagi kita, karena setiap langkah yang kita langkahkan dari tempat kita masing-masing ke masjid ini merupakan sebuah kebaikan, di mana langkah-langkah tersebut adalah peninggian derajat di sisi Allah dan penggugur dosa-dosa. Jadi logikanya sederhana. Ketika kita ingin banyak diampuni dosa, kesalahan kita banyak diampuni Allah Subhanahu wa taala, yang kesalahan itu langsung kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk. Karena kalau sesama makhluk, sesama manusia harus minta maaf dulu ya. Tapi kalau yang langsung kepada Allah, selain daripada dosa besar, maka dengan sering berjalan ke masjid untuk melaksanakan ibadah dan lain sebagainya untuk melaksanakan ketaatan, itu merupakan pembersih daripada dosa dan kesalahan kita. Selain itu kita juga berada pada jalan Allah sampai kita pulang ke rumah kembali, kan begitu. Man kharaja fi talabi ilmi fahuwa fi sabilillah hatarji'. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada pada jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya masing-masing, begitu kan. Dan merupakan proses suluk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tazkiyatun nafs atau orang sufi bilang istilahnya itu suluk itu mengikuti anak tangga sampai menuju Allah, itu ada tangganya gitu, tahapannya. Dan ternyata baginda Rasulullah SAW menggambarkan orang yang berjalan di jalan Allah untuk melaksanakan ketaatan termasuk menuntut ilmu ada pada tahap suluk itu, yang mana Rasulullah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suluk, menempuh, man salaka thariqan, jalan, fihi ilman, yaltamisu fihi ilman, di mana di dalamnya ada bersinggungan dalam proses mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah-langkahnya menuju surga. Jadi untuk memudahkan kita menuju surga itu ternyata dengan seringnya kita ke majelis-majelis ilmu, ke masjid, ketaatan kepada Allah, kita langkahkan kaki kita, insyaallah selain digugurkan dosa-dosa, ditinggikan derajat di sisi Allah, kemudian kita juga ada pada proses dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka
tepat sekali dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 itu kan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Belum saja berilmu, kan belum berilmu ya Bapak Ibu sekalian. Dari rumah ke sini itu kan baru mau nyari, baru mau nuntut. Tapi sudah ditinggikan derajat insya Allah. Apalagi kalau sudah memperoleh ilmu tersebut. Nah, ini kebanggaan bagi hamba-hamba Allah yang diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa kuat, bersabar dalam ketaatan kepada Allah, terutama dalam menuntut ilmu. Tidak lupa salawat salam ya kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kita semuanya. Senantiasa kita berharap kepada Allah agar pada hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur saat ini hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tidak dalam keadaan bahaya gitu ya. Karena saudara-saudara kita kan di sebagian daerah saat ini, pada bulan-bulan ini kita banyak mendengar musibah yang menimpanya ya, berbagai hal gitu ya, dari banjir bandang gitu ya, dari gunung meletus ya, erupsi Semeru ya, kemudian ada juga gempa di NTT gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kita alhamdulillah masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan kondisi di Bekasi saat ini dalam kondisi aman, dan semoga keamanan ini terus dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya itu juga tidak lepas daripada indikasi ya perbuatan manusia itu sendiri ya. Maka dari itu perbanyak istighfar, karena Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagi yang senantiasa beristighfar dalam satu negeri, Allah akan jauhkan malapetaka bagi negeri tersebut. Maka seringlah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dari kesalahan dan dosa kita. Tentunya kesalahan yang kita kepada Allah, kita yang tahu akan kadar diri kita. Namun ketika dosa dan maksiat itu sudah nampak dan merajalela ya, tidak terbendung lagi, nah itu yang dikhawatirkan. Kalau kemaksiatan yang masih tertutupi dengan aibnya masing-masing, artinya Allah menutupi aib, masih urusan kita dengan Allah. Tapi kalau sudah nampak perzinahan ya, kita dengar Masya Allah juga itu ya, di beberapa daerah sampai mencoreng nama baik pesantren dan lain sebagainya, kan itu hal yang luar biasa, sudah nampak di permukaan. Dan saya kira itu ibarat gunung es ya. Jadi itu yang nampak di permukaan, wallahu alam yang tidak nampaknya seperti apa. Untuk itu yang di pesantren, artinya image-nya pesantren, walaupun belum ditelusuri lebih dalam apa itu pesantren yang basicnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau lain dan sebagainya, kita belum tahu sampai sedalam itu. Yang jelas pesantren tercoreng namanya, yang mana tempat untuk menuntut ilmu dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah dengan oknum sampai seperti itu. Dan ini juga hal yang nampak yang kita khawatirkan akan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyingkapi kondisi tersebut, coba pada kesempatan ini saya kaitkan dengan waris gitu ya. Jadi sementara ini saya coba angkat permasalahan kewarisan Islam berkaitan dengan kondisi ini. Daripada musibah yang terjadi, kita kaitkan dengan kewarisan Islam. Yang mana apa yang kira-kira timbul yang dari bencana tersebut yang bisa dikaitkan dengan kewarisan Islam. Tentunya ketika terjadi musibah ada dua kemungkinan, dan itu menjadi bahasan waris. Yang pertama adalah wafat bersama. Ya betul ya, kemungkinan wafat bersama ya dari bencana itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah selain wafat bersama, hilang. Betul ya? Jadi nggak ditemukan gitu. Nah, dua bahasan ini yang akan coba kita bahas, bagaimana hukum kewarisan Islam wafat bersama atau wafat ada jedanya gitu ya,
dengan satu lagi tadi hilang. Begitu. Ini bahasan khusus insya Allah. Namun untuk contoh-contohnya nanti insya Allah tidak keluar dari materi yang sudah kita bahas daripada suami istri sampai dengan saudara kandung ya, yang sudah insya Allah kita bahas. Ada contoh-contohnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan wafat bersama. Bagaimana dengan wafat bersamaan? Apakah satu sama lain saling mewarisi atau tidak? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab boleh pulang. Baik. Bagaimana wafat bersamaan yang beberapa pekan lalu ada yang kecelakaan, ya ada yang kena musibah, banjir dan sebagainya, wafatnya bersama. Ya. Apakah saling mewarisi atau tidak? Ya, kita kembali kepada syarat menerima waris itu, apa syarat-syaratnya itu? Hidup di saat mayit wafat, ya di saat wafat yang satunya hidup, walaupun hanya beberapa detik kan begitu ya. Jadi si A wafat, ya ahli warisnya itu masih hidup beberapa detik baru ikut wafat. Nah, berarti ada saling mewarisi. Kalau bersamaan tidak diketahui siapa yang lebih dulu, maka satu sama lain tidak saling mewarisi. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Berarti satu persatu. Misalkan taruhlah yang wafat bersama ini adalah suami istri misalkan. Misal gitu suami istri. Maka ketika suami, taruhlah kita suami dulu dihitungnya. Ya, suami bersendirian menghitungnya, istri bersendirian. Tanpa mencantumkan ketika wafat suami meninggalkan istri. Enggak, karena istrinya bersamaan wafatnya. Bukan istri yang ditinggalkan berarti ya. Kemudian istri berarti bukan suami yang ditinggalkannya, seperti itu. Jadi satu persatu dengan hal yang berbeda. Masalah yang kedua adalah bagaimana kalau diketahui, karena sekarang kan udah canggih ya. Jadi seperti kecelakaan artis waktu beberapa bulan ya, beberapa minggu lalu misalkan, sudah bisa dicek oleh diotopsi mungkin ya, bisa diketahui mana yang lebih dulu wafat, mana yang bisa, mana yang tidak. Nah itu bisa dengan keyakinan daripada forensik itu misalkan, ya bisa saling mewarisi siapa yang lebih dulu gitu ya. Nah ketika terjadi seperti itu, maka istilahnya itu dalam waris disebut dengan munasakhot ya. Munasakhot. Nasakh itu kan kalau dalam nasakh itu ada yang dipindahkan atau dihilangkan kan begitu istilahnya. Munasakhot, dan ini juga sering terjadi di masyarakat kita sebetulnya di masyarakat kita itu banyak terjadi seperti itu sebetulnya permasalahannya, di mana ketika yang punya harta itu wafat, taruhlah bapak punya harta wafat meninggalkan ibu, ahli warisnya bilang jangan dulu dibagikan, kasihan ibunya masih hidup, menyinggung ibunya, nanti aja tunggu ibunya wafat. Setelah ibunya wafat baru bingung, ini harta bapak yang mana, harta ibu yang mana, kan begitu ya, bingung ya, nantinya juga bingung. Akhirnya ya sudah digabungin aja, baru nanti dibagikan ahli warisnya. Jadinya rancu, gak jelas. Padahal suami punya ahli waris tersendiri, ibu punya ahli waris tersendiri. Nah seperti itu banyak terjadi di masyarakat kita, bahkan sampai yang bertahun-tahun, sampai yang wafatnya udah si A, si B, si C yang notabene harus menjadi ahli waris, suami udah wafat, ibunya udah wafat, istrinya wafat, anaknya wafat, Masya Allah. Itu panjang sekali rangkaian prosesnya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan permasalahan munasakhot. Dan harapannya ketika seseorang wafat, maka yakinilah bahwa harta itu adalah Allah titipkan untuk kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ketika seseorang hamba wafat meninggalkan harta, harta itu bukan punya siapa-siapa. Harta itu milik Allah. Bukan ahli waris, bukan hak ahli waris sementara karena belum dibagikan menurut ketentuan Allah gitu. Kan bahasanya dalam surat An-Nisa, yusikumullah. Allah syariatkan, Allah wasiatkan.
wasiat Allahnya sudah ditunaikan belum? Kalau belum ditunaikan, berarti itu hartanya harta Allah. Milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Ya, wasiat Allah ditunaikan barulah diberikan setengah nih untuk anak perempuan. Kalau ada anak perempuan sama laki-laki 2/1 gitu kan ya. Kalau ada ayah kasih berapa? Kalau ada anak-anak kasih 1/6 gitu. Kalau anaknya perempuan saja kasih 1/6 plus sisanya kan gitu. Kalau ada ibu kasih kalau ada anak-anak kasih 1/6. Kalau nggak ada anak-anak kasih 1/3 kan begitu. Ya, itu wasiat Allah. Sebelum ada wasiat manusia, ibu nih wasiat gini-gini. Wasiat Allah dulu tunaikan. Ya, yusikumullah, syariat Allah yang dulu ditunaikan gitu ya. Mana wasiat yang paling kita utamakan daripada wasiat Allah gitu ya. Begitu. Jadi itu anggapan kepada menyinggung ibu, menyinggung saudara ketika seseorang wafat tentu tidak benar. Yang benar adalah ketika seorang wafat maka harta itu kembali menjadi harta Allah Subhanahu wa taala. Untuk dibagikan, diselesaikan sesuai ketentuan yang Allah kasih. Yang dalam Al-Qur'an sebut. Yang ashabul furudnya itu kan ada 6 ya. Setengah, terus 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6 itu. Situ udah selesai itu baru ada sisanya kasihlah asobah gitu ya. Anak laki, cucu laki kalau ada, anak lakinya nggak ada, kalau nggak kehalang terus dan seterusnya. Baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, coba saya berikan contoh ya biar ini untuk wafat yang ada selangnya gitu ya. Berselang gitu. Misalkan seorang suami ya wafat. Ya, kemudian meninggalkan ahli warisnya istri, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki kandung. Cuma anak laki-lakinya ini wafat tidak lama setelah suami atau berarti kondisinya ini bapaknya wafat. Nah, gimana? Coba kita istri tadi, kemudian anak laki, anak perempuan, dan saudara laki kandung. Nah, ini tahapan pertama. Sebetulnya ini sudah wafat juga kondisinya. Hanya saja wafatnya setelah dalam kondisi ini berarti yang wafat suami ya. Suami. Nah, setelah suami atau dalam kategori di sini disebutnya bapaknya ya, bapaknya. Nah, tapi karena ada jeda waktu dia hidup saat orang tuanya wafat tadi, maka masih masuk kategori ahli waris. Baru tahapan berikutnya kalau anaknya ini punya harta, baru dari anak ini siapa ahli warisnya, gitu. Posisinya berubah, istri menjadi apa nanti sebagai dari anak ini, ya, anak perempuannya nanti sebagai apa jatuhnya, saudara laki kandung sebagai apa nanti jatuhnya, kan begitu ya. Baik, kita coba sambil murojaah, istri dapat berapa nih kalau kasusnya begini? 1/8 ya. Kenapa 1/8? Karena ada keturunan anak laki dan anak perempuan. Kemudian anak laki dan anak perempuan dapatnya apa? Asobah 2/1 atau sisanya. Asobah bil goir ya. Kemudian saudara laki kandung dapat nggak? Mahjub ya, terhalang oleh anak gitu ya, anak laki-laki khususnya di sini. Karena nggak mungkin ada asobah lebih dari 1 gitu. Kecuali asobah bil goir bisa lebih dari 1 atau maksudnya lebih dari 1 jenis. Kalau anak laki ya anak laki, nggak bisa anak laki gabung sama cucu laki, nggak bisa. Pasti cucu laki terhalang gitu. Kita coba selesaikan, kita ambil pokok masalahnya 8 dari sini ya. Kemudian 8 kali 1/8 berapa? 1. Sisanya berapa? 7 ya. Nah, ini nggak dapat. Nah ini bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan 7. Sedangkan ini 2/1. 7 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Jadi anak laki dihitung 2, anak perempuan dihitung 1 ya.
7 bagi 3 susah ya, koma-komaan gitu ya desimal. Maka dikalikan untuk mempermudah, ini dikali dengan perbandingan ini 2 tambah 1 jadi dikali 3. 8 kali 3 24 ya. Nah, ini dikali 3 semua. 1 kali 3 3. 7 kali 3 21. 21 ini dibagi 3. Berarti 7. 7-nya 2 untuk anak laki, berarti 7 tambah 7 14. Untuk anak perempuannya 7 nih. Nah, ini. Ya. Di sini kita temukan anak laki ini yang tadi wafat setelah ini, suami, ya. Bagiannya adalah 14/24. Dikalikan hartanya berapa gitu kan. Ini bagiannya nih. Yang nanti akan diselesaikan dan dibagikan kepada ahli waris setelahnya. Tahapan berikutnya. Begitu. Ya. Sehingga tahapan berikutnya ini tentu akan berubah. Istri posisinya bukan istri lagi disebutnya. Jadi apa berarti? Ibunya ya. Jadi ibu. Ya. Istrinya ini jadi ibu. Anak perempuan jadi apa? Saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung. Nah, saudara laki kandungnya jadi apa? Paman, gitu. Nah, kemudian kita hitung lagi. Nah, ibu dapat berapa di sini berarti? Ibunya dapat berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Nggak ada keturunan. Nah, kalaupun ada saudara, kalau mau jadi 1/6, saudaranya nggak boleh 1. Harus banyak, harus jamak. Berarti bagiannya berapa? 1/3. Kemudian saudara perempuan kandung berapa ini? 1/2 ya. Paman kandungnya asobah, karena nggak ada yang menghalangi. Barulah di sini KPK 3 dan 2 6 kali 1/3 2, 6 kali 1/2 3, sisanya 1. Nah, ini pembagian dari harta siapa ini? Dari sini ya. Harta anak. Gampangnya kalau misalkan ada hartanya berapa, ini dikalikan dulu hartanya berapa. Misalkan dapatnya berapa, baru nominal tersebut dikalikanlah dengan 2/6 dan 3/6, 1/6 gitu. Ini baru 2 nih yang wafatnya. Tuh, kebayang kalau beruntun banyak gitu. Dan jedanya kelihatan. Ibunya wafat, belum anaknya wafat, belum anaknya wafat lagi. Panjang banget prosesnya gitu. Bayang ya. Maka jangan memusingkan jadi pusing. Udah pusing, banyak yang nimbrung lagi. Banyak yang nggak jelas, nggak tahu ahli waris, tahu-tahu ikut-ikutan lagi. Masya Allah, makin puyeng nanti ya. Udah bingung hitungnya. Mending hartanya ada juga. Kalau hartanya nggak ada, wah repot. Kalau hartanya ada, udah ilasin aja lah. Belum kalau hartanya banyak biasanya, udah hartanya triliunan, masya Allah. Ini memungkinkan muncul sengketa, gitu ya. Sangat memungkinkan muncul sengketa lanjutan lah dari permasalahan-permasalahan seperti itu. Baik, sampai di sini dapat dipahami insya Allah ya. Untuk wafat yang tadi bersamaan ya, insya Allah mudah dipahami. Kemudian ini wafat di mana ada jeda waktu yang ada gitu ya. Jeda waktu itu bisa lama, bisa sebentar. Yang terjadi di masyarakat kita banyak terjadi pembagian waris menunggu kedua-duanya wafat. Dalam selang menunggu itu terkadang anaknya wafat duluan gitu ya. Gimana itu? Ya, banyak terjadi di masyarakat seperti itu. Dan ketika kita sudah paham bahwa harta itu kembali kepada Allah setelah wafat, maka bagikan saja. Selesaikan saja. Karena bisa jadi
ada orang yang atau ahli waris yang membutuhkan, ketika ditahan dibagikan jadi zolim jadinya. Gitu. Ya, begitu. Jadi wasiat Allah dinanti-nanti gitu ya. Wasiat Allah dinanti-nanti karena mengikuti wasiat orang tuanya. Kalau ibu belum wafat, wasiatnya begitu ya kira-kira. Sebelum wafat bapaknya wasiat, "Nak, kalau ibunya nanti belum wafat, jangan dulu dibagikan ya." Wah, bapaknya wafat. Nah, anak-anaknya kumpul tuh. Sebagaimana wasiat dari bapak tadi, itu nggak boleh dibagikan dulu, kasihan ibu, nanti kasihan ibu ya. Nah itu kira-kira wasiatnya benar gak tuh? Kalau wasiatnya tidak sesuai dengan ketentuan Allah, jangan diikuti. Wasiat Allah yang diikuti, yusikumullah itu. Ya, selesaikan aja dulu. Walaupun hartanya belum didapat, minimal angka-angka inilah yang diketahuinya gitu. Itu saja sudah. Gitu. Karena kan kalau proses apalagi hartanya banyak, belum dihitung dulu kira-kira ini gedung berapa, ini asetnya berapa, dari tempat lain dengan tempat lain berbeda gitu ya. Yang di kampung dengan yang di kota misalkan punya hartanya kan beda. 1 hektar di kampung dengan 1 hektar di kota, jauh banget bedanya itu. Walaupun bentuknya sama-sama 1 hektar, tapi kan nominalnya bisa jauh berbeda. Perlunya istilahnya appraisal ya, dihitung dulu gitu ya, begitu. Baik, sampai di sini insya Allah bisa dipahami ya, insya Allah ya. Kalau tidak bisa dipahami, insya Allah kita diskusi nanti. Insya Allah kalau bisa saya jawab, kalau jadi PR mungkin kalau tidak bisa ya. Coba contoh berikutnya. Ya. Ya. Di mana ini sama ya, istri ya seorang, tapi ini wafatnya ada 3 ya, ini ditambah 1 nih. Ya. Istri, kemudian anak laki lagi, anak lakinya ada 2 nih, anak perempuan. Dan anak perempuan, saudara perempuan kandung. Ya. Nah, ini yang wafat tadi suami ya. Suami wafat meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, 2 anak perempuannya saudara perempuan kandung. Selang beberapa lama belum sempat dibagikan warisannya, istrinya wafat. Selang beberapa berikutnya warisannya belum dibagikan juga, anak lakinya wafat. Gimana ini? 3 tahapan, masya Allah itu ya. Baik. Nah berarti tahapannya ada 3 ya, 1, nanti kedua baru 3 nanti ya. Begitu terus. Nanti kalau ada nanti belum sempat dibagikan, anak perempuannya ini wafat, masya Allah, makin jauh lagi. Ya. Mungkin bapak ibu terjadi seperti ini? Mungkin. Kayak kita harus, apalagi kondisi seperti ini, masya Allah. Kondisi banyak bencana bukan berarti mengharapkan bencana, bukan. Tapi sebagai bentuk ilmu bagi kita di saat hal-hal yang memang terjadi itu kita sudah paham ilmu. Baik. Di sini kita coba selesaikan ya. Istri dapat berapa ini Bapak Ibu? 1/8 ya, karena ada keturunan. Kemudian anak laki dan anak perempuan asobah bil goir ya. Saudara perempuan kandungnya mahjub karena sudah ada asobah. Baik, kita selesaikan pokok masalahnya 8 ya. Kali 1 sisanya 7. Ini ada berapa nih? 2 hitungnya, ini 1 ya. Jadi 4, berarti dikali 4 ya. 8 kali 4 berapa tuh? 32 ya. Sini 32, ini 1 kali 4, 4. Kemudian ini 2-nya 14, 7 gitu ya. Benar gak hasilnya 32? 28, 30, 32 ya. Nah ini selesai harta suami dari istri ini. Berarti harta dari bapaknya ini nih, anak-anaknya ini. Bapaknya ini kan posisinya. Selesai itu dari harta pertama. Ceritanya orang kaya semua nih. Suami kaya, istri kaya, anak-anaknya udah punya perusahaan gitu ya. Kan terjadi seperti itu. Nah, sudah selesai.
Masuk tahap berikutnya. Sekarang ketika istri wafat. Berarti istri wafat ini meninggalkan siapa? Meninggalkan siapa itu? Pindahkan dari sini. Tetap anak atau berubah nih? Anak laki ini. Tetap anak ya. Dari isi kan anak ini. Ya. Anak laki. Kemudian anak perempuan. Terus anak perempuannya 2 ya. Baru saudara perempuan kandung. Tetap saudara perempuan bukan saudara perempuan kandung. Jadinya iya, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan ya. Nggak ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan gini dapat gak nih? Ya udah jelas nggak dapat ya. Sebutnya apa nih ya di sini itu jatuhnya? Bibi ya? Oh, ipar, bener ipar. Saudara ipar, saudara ipar jatuhnya. Baik. Nah, kita bagikan nih. Jadi kan kalau udah ini udah tinggal ini aja nih. Nah, gimana cara ngebagiinnya? Dibagi rata atau 2:1? 2:1. Kalau 2:1 ya sudah, tinggal ambil pokok masalahnya. Ini 2, ini 1, ini 1. Berapa di atasnya berarti? 4 ya. 2/4, 1/1 kan gitu. Jadi kalau di ini kan ya setengah untuk laki-laki, 1/4 untuk anak perempuan gitulah. Jadi kalau sudah kakek orang tua sudah nggak ada, misalkan saya wafat, anak saya ada anak laki anak perempuan, sudah tuh selesai di situ aja kayak gini, nggak ribet ngitungnya, tinggal 2:1 sudah selesai gitu ya, gitu. Nah, tahapan berikutnya kan ini dari harta ini ya 4/32 ini nih. Nah, sekarang dari 2/4 ini ya, anak laki-laki wafat lagi nih. Nah, anak laki-laki wafat ini kira-kira meninggalkan siapa nih? Saudara perempuan kandung semua. Dan ini ya udah nggak usah dibahas lagi lah ya. Bibi ya. Bibi, kalau bibi ya nggak masukkan ya zawil arham. Nah, bagaimana nih caranya nih? Saudara perempuan kandungnya ada 2, dibagi 2. Kalau sendiri setengah. Kalau berdua 2/3. 2/3 plus, ini dia bahasan itu, plus rod. Jadi pada akhirnya semuanya buat ini gitu. Terus bibinya gimana Ustaz? Ya inilah harus inget lah kesini ngasih, jangan dibiarin, kasihan gitu. Kasihan lah udah gitu ya. Ini jadi plus rod gitu ya. Jadi 2/3 plus rod tambahan gitu ya. Karena sebagian pendapat kalau ada sisa posisinya seperti ini kembalikan ke Baitul Mal. Tapi di Indonesia ada Baitul Mal ya. Gitu ya. Kak, lebih banyak dan para ulama menekankan plus rod ini. Jadi yang punya hubungan kerabat lebih berhak mendapatkan tambahan itu. Di plus rod plus tambahan 2/3 plus 1/3. Jadi 1/3-nya dikasihkan lagi ke sini. Ya, jadi akhirnya kalau sudah ke sini baru bagi rata lah sudah gitu. Kayak punya anak perempuan semua nih. Tapi nggak ada ahli waris lain. Kalau ada ahli waris lain, ya memungkinkan ke yang lain asobahnya. Misalkan ada pamannya, ya, atau ada siapa ayahnya gitu, posisinya berarti kakek ya. Ada kakeknya gitu ya. Memungkinkan ada asobah. Tapi kalau nggak ada anak perempuan aja yang ditinggalkannya beberapa gitu, seperti ini jatuhnya. Dia dapat 2/3 plus tambahannya. Gitu. Tapi nggak langsung
udah bagi rata aja. Yusikumullah, wasiat Allah dulu kasihnya. Ya, 2/3 dulu plus ron. Baru setelah itu ya pasti ketentuannya dibagi rata gitu ya. Seperti itu. Tapi 2/3-nya diterapkan dulu sebagai wasiat Allah tadi. Seperti itu. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, insya Allah ada pahala di situ maksudnya. Ada pahala dan keberkahan. Banyak orang yang dengan betul-betul mengikuti waris ini ya muncullah keberkahan dari situ. Orang yang kadang menyepelekan, ya sudah bagi rata aja, ya sudah segala macam lah dengan ketentuan hukum manusia, ya gak berkah. Harta warisnya habis, gak jelas. Harta warisnya malah jadi banyak hutang gitu ya. Dan lain sebagainya. Ada juga yang sampai banyak bukti Allah yang muncul ketika dikuasai oleh kakak pertama misalkan hartanya. Karena yang kecilnya, yang bungsunya masih kecil gitu, belum paham. Tapi dikuasai oleh kakak pertamanya, dipergunakan tanpa lain sebagainya, akhirnya habis dipakai. Terlihat ada hal-hal yang aneh gitu ya. Itu udah bukti Allah sebetulnya. Diberikan ketidakberkahan dari harta orang lain gitu ya. Insyaallah. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami terkait pembahasan wafat bersama dan wafat ada jeda waktu atau disebut dengan munasakhat. Baik. Lanjut dulu atau ada pertanyaan dulu kira-kira? Atau saya khawatirnya belum mudeng ini. Masya Allah. Baik. Ya, kita lanjut atau ada pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu sekalian sebelum masuk pembahasan daripada nanti ke yang hilang. Karena dari bencana ataupun ini mungkin hilang, gitu ya, nggak ditemukan. Tapi hilangnya ini hilang wafat atau hilangnya masih hidup, kita nggak tahu kan begitu. Gitu ya. Maka dalam kewarisan Islam itu dikenal 3 jenis kematian, masya Allah, ada jenisnya ya. Ada wafat itu ya, wafat atau meninggal itu ada 3 tuh. Ada wafat secara hakiki ya kita tahu ditalkin udah kelihatan gitu ya wafatnya. La ilaha illallah, sampai bisa ngucapin la ilaha illallah, alhamdulillah ya. Itu hakiki, betul-betul jelas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah takdiri. Ya takdir ini diperkirakan karena hilang tadi kan. Hilang, nggak ada. Ini yakin karena bencana, ya pasti wafat lah. Tiba-tiba runtuhan walaupun nggak ditemukan jasadnya gitu. Dicari-cari udah nggak ketemukan, mungkin hanyut atau mungkin hancur dan lain sebagainya. Udah yakin lah pasti ini wafat. Ini takdiri, perkiraan. Ada yang terakhir adalah hukmi, secara hukum. Ini orang mungkin bisa jadi agak kurang sehat akalnya sehingga kabur dari rumah. Kemudian hartanya banyak juga tuh. Atau sebagai ahli waris dia kan pergi entah kemana, udah berbulan-bulan sampai bertahun-tahun nggak ada. Ini masih hidup apa enggak gitu. Sedangkan harta ini kalau dalam posisi yang punya harta berarti ada ahli waris yang menunggu. Kalau dalam posisi sebagai ahli waris berarti ada harta yang perlu dibagikan kan begitu. Kira-kira ini wafat atau masih hidup? Perlu ditentukan oleh pengadilan. Ya, secara hukum oleh hakim ditentukan, karena sekarang kan bisa dititek ya oleh polisi, ditelusuri segala macam, berbagai kemungkinan ada, kemudian sama hakim ditentukan wafat misalkan. Ya, itu disebut dengan wafat secara hukum. Kalau para ulama menggambarkan kalau seseorang yang berangkat misalkan berdagang atau keluar untuk kemana gitu ya, terus gak pulang-pulang lagi, ditentukannya sampai 2 pendapat. Pertama Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ketika dia berangkat dihitungnya, gitu ya. Ketika dia berangkat dihitungnya, kalau ada yang wafat setelahnya menjadi ahli waris, menjadi bagian dari ahli warisnya. Tapi kalau Imam Syafi'i dihitungnya di saat ditentukan hukumnya wafat. Nah, ya, kalau sudah ditentukan hukumnya wafat, kan seakan-akan kalau ada setelahnya wafat lagi, ya daripada keluarganya masih bagian ahli waris karena masih hidup sejenak itu, gitu ya. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad seperti itu. Jadi secara hukum. Jeda waktunya berapa lama?
secara umum berbagai pendapat, tapi di antara kisaran 60 sampai 120 tahun menunggunya kalau menurut ulama fikih begitu. Dari lahir gitu ya. Karena kemungkinan besar kan usia paling lama itu untuk saat ini ya paling panjang itu ya 120 tahun tuh udah ya mungkin bisa dihitung dan udah jarang gitu ya. Gitu 60 sampai 120 tahun gitu ya. Tapi karena ada istilahnya di pengadilan dengan kondisi saat ini dengan peralatan canggih sudah bisa ditentukan kan begitu, dengan kondisi yang ada dicari segala macam akhirnya ditentukan hukumnya wafat, tidak mesti sampai ke 60 tahun. Ya, ini wafat itu dipahami ada seperti ini. Yang wafat pada umumnya ini kita pahami adalah hakiki ini. Gitu ya, hakiki. Kalau takdiri ya tadi diperkirakan wafat ya karena bencana itu ya masih wafat lah gitu ya. Nah, tahu-tahu setelah ditentukan secara hukum wafat, warisnya udah dibagikan, datang. Datang. Masya Allah. Bagaimana ini? Makanya ada cara perhitungan khusus gitu. Perhitungan khusus dalam kondisi wafat secara hukmi ini. Secara hukmi atau takdiri ini. Kan dua hal ini kan. Ya. Ada cara khusus. Atau istilahnya ini kan hilang ini disebutnya dengan mafkud ya. Mafkud kalau istilah warisnya itu mafkud. Faqoda, hilang, mafkud. Ya. Datang lagi tuh. Padahal udah dibagikan warisnya. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Secara umum, nanti kalau dirincikan kayaknya lewat Isya ya. Nah, secara umum, jadi diambil bagian terkecil dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Seperti perhitungan munasahah tadi, prosesnya. Dianggap hidup sebagai ahli waris atau sebagai pewaris hartanya, dianggap sudah wafat seperti apa. Nanti dari kedua itu dibandingkan mana bagian terkecilnya, itu bagian yang diambil untuk ahli waris yang ada. Gitu ya. Kalau sebagai ahli waris, dia dapat bagian, itu bagian tersebut ditangguhkan sampai ada kejelasan dia balik lagi atau tidak, ada kejelasan wafat atau tidak. Kalau sudah jelas wafat, berarti sisa tersebut yang ditangguhkan tadi dibagikan lagi ke ahli waris yang ada, gitu ya. Kalau jelas wafatnya dibagikan. Kalau ada datang, diambillah itu bagian tersebut. Tapi kalau sudah ditentukan secara hukmi ini wafat dan sudah dibagikan semuanya, tahu-tahu datang lagi, gimana itu? Maka hal tersebut dia bisa mengambil bagiannya itu seadanya kalau masih ada. Kalau masih ada diambil, gitu. Kalau udah habis, ya sudah, gitu ya. Nggak bisa menuntut, gitu. Itu secara hukum Islam maupun hukum pengadilan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini secara umum pembahasan tentang bagaimana kalau seseorang hilang, gitu ya. Jadi ada 3 kondisi, dianggap hidup, dianggap wafat, kemudian dari kedua bagian tersebut seperti munasahah tadi, ambil bagian terkecilnya dan bagian yang ditangguhkan menunggu kejelasan. Kalau sudah jelas wafat secara hakiki, kalau secara hukmi terus balik lagi, maka kondisinya dia ambil dari bagiannya seadanya kalau masih ada. Kalau udah nggak ada ya ridho aja lah, gitu ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Begitu pembahasan kita pada pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, cukup Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa dipahami. Kalaupun memang belum terlalu dipahami, insyaallah bisa didiskusikan, bisa ditanyakan, dan bisa kita belajar bersama-sama insyaallah. Karena kita sama-sama belajar, tentunya saya pribadi di depan bukan berarti paling paham, tapi sama-sama belajar sambil mengajarkan insyaallah. Semoga semuanya kita termasuk thalibul ilmi, orang-orang yang senantiasa dalam perolehan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.